Oh, ini satu lagi masuk. Oke, eh, saya akan ke bahan kita di chapter 4 dengan cepat gitu ya. Kemudian ke chapter 5, kemudian saya akan ke technical. Saya kepengen technical ini nanti ke cari artikel, bagaimana melihat artikel, memilih artikel gitu. Itu krusial sekali gitu ya. Oke. Ntar dulu, saya izin dulu. Ini kok gerah kayak gini harus. Baik, share screen, chapter opat atau orang Bandung opat. Ini ya, ini adalah chapter 4 yang desain riset yang kemarin kita bahas. Desain riset itu sebuah desain gitu ya. Desain itu jadi apa? Blueprint gitu ya, blueprint untuk kita apa? Developing riset gitu ya. Jadi planning gitu ya. Pada basisnya ada 3 ini. Apakah kita deskriptif, exploratory, atau evaluatif? Gitu, evaluatif. Mendeskripsikan itu umum gitu ya, umum yang kita pakai gitu ya. Describing, describe itu gimana? Telling something about detail gitu ya, itu describe. Umumnya riset di bidang applied itu adalah descriptive research gitu ya. Finding out, mendeskripsikan berapa jumlahnya, berapa belanjanya, bagaimana pandangannya, dan seterusnya. Ya, kemudian karena describe itu nanti juga kita bisa lakukan sifatnya adalah causal, testing causal, ya sebab akibat, pakai regresi gitu, atau pakai metode-metode yang lain, itu describing. Kalau exploratory cenderung tuh lebih ke apa ya, lebih ke explore, find something that we don't know much, gitu ya. Yang saya kira untuk tesis agak riskan kalau mengambil ini, gitu ya. Kemudian evaluatif itu sama dengan eksperimen, gitu ya, eksperimen kausal. Gitu. Kemudian apalagi kemarin deskriptif itu ada 2, ada cross sectional, longitudinal. Ya, ini yang kemarin penting kita lihat adalah di konteks bedanya, gitu ya. Bedanya antara cross sectional dan cepat sekali, mana tadi bedanya? Nah, ini dia. Oke ya. Jadi kalau longitudinal itu riset memahami sesuatu dalam konteks timing, ya, historical begitu ya. Jadi kalau kita ingin riset kita itu ingin prediksi, gitu ya, mempredik, ya, maka kita harus membaca masa lalu, begitu. Secara sains kan begitu ya, secara sains gitu. Kalau secara perdukunan memprediksi itu melihatnya ke depan, langsung ke depan. Kalau sains itu memprediksi itu dengan ngaca ke belakang, selalu begitu ya, selalu begitu. Itu makna longitudinal, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui sebuah tren, gitu ya, what's next, gitu ya, maka kita harus belajar masa lalu, begitu. Nah, problemnya adalah sekarang kalau kita melakukan riset sekarang, kondisi saat ini, COVID saat ini, itu we don't have any historical experience in our human life for about berapa? 60, 70 tahun yang lalu. Itu enggak ada. Enggak ada sejarah kayak COVID. Enggak ada. Maknanya apa? Jadi kalau COVID itu di sini, misalnya COVID itu ini, gitu ya. COVID itu yang terakhir ini, maka ini menjadi anomali, gitu ya. Sesuatu yang unik sekali, sesuatu yang nggak ada presidennya. Berarti kalau kita mau memprediksi di sini, begitu ya, maka kalau ini kita tarik garis lurus begitu, salah. Ini prediksi sekarang itu begitu.
tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Jadi walaupun ada tentu metode-metode prediksi yang mempertimbangkan faktor anomali, faktor sangat spesifik gitu, tetapi dia tingkat kekuatan prediksinya memang tidak mudah gitu ya. Masalahnya adalah si COVID sendiri itu udah baru. Gitu. Baru kalau saya sore tadi membaca BBC, saya itu paling suka BBC. BBC itu mewawancarai CEO Pfizer yang bikin Pfizer, bacanya apa ya? Pfizer ya. Itu dia memprediksi dalam puluhan tahun ke depan ternyata tiap tahun orang harus divaksin. Prediksi dia begitu, agak mencengangkan karena prediksi dia, bayangkan dia CEO gitu ya, pasti dia mempunyai data historical yang kuat, punya pengetahuan yang kuat di bidang itu. Jadi this is unique, So anything related to COVID now it is unique. Dan kaitannya tadi dengan riset kita adalah apapun riset kita, maka aspek kesehatan COVID itu pasti menjadi sebuah variabel. Ya. Jadi historical. Jadi kalau pakai historical begitu kondisi saat ini prediksinya tidak mudah sama sekali ya. Bahkan kita sekarang kalau COVID gelombang yang kemarin, wave yang kemarin yang dahsyat itu kan efek dari tahun baru ya, tahun baru atau lebaran kemarin, lebaran kali ya. Efek tahun baru mendatang ini kita juga nggak tahu lagi persisnya kayak apa gitu ya. Jadi agak unik kondisi sekarang itu menurut saya unik gitu ya. Unik sekali. Jadi nanti di Anda semua di riset itu apapun riset Anda, saya kira faktor COVID itu akan menjadi sebuah variabel yang harus dipertimbangkan. Ya. Ini adalah apa yang disebut dengan longitudinal gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan biasanya economics, kalau Anda ada yang economics, silahkan aja pakai model-model prediksi, pakai historical data. Terus kalau, nah ini bedanya saya kira ya, bedanya cross-sectional dengan longitudinal. Kalau kita ngambil cross-sectional, itu diambil spot aja, satu titik saja. Jadi pertanyaan adalah kenapa sih harus ngambilnya hanya satu titik saja, satu time frame saja? Ya, alasannya simpel sebetulnya, bahwa kita yakin sebagai peneliti dengan memahami sekali saja, ya, maka tujuan riset kita itu tercapai, begitu. Ya, kalau misalnya di Batam itu, saya yakin kalau nggak tahu kawan-kawan ini ada nggak yang dari pariwisata. Pasti setiap periode tertentu, 6 bulan misalnya, pasti membuat sebuah survei kepuasan turis yang datang ke Batam. Ya. Nah itu kalau selama dikumpulkan selama 5 tahun, maka kita tahu trennya. Trennya seperti apa, gitu ya. Trennya seperti apa. Maka ketahuan misalnya trennya di situ spendingnya berapa banyak, terus rupiahnya berapa, terus barangkali juga bisa diukur tingkat kepuasannya ya. Jadi tingkat kepuasannya juga ada, begitu kelihatan, petanya kelihatan gitu. Nah, tapi kalau kita ingin tahu apa kaitan promosi yang dilakukan Batam terhadap kedatangan wisatawan Singapura, ya, kita nggak perlu longitudinal. Dia menjadi tidak relevan, begitu. Ya, tidak relevan. Kenapa? Karena kita perlu hanya cukup cross-sectional saja, gitu ya, cross-sectional saja. Kita cari waktu tertentu, kemudian kita, ini ada yang siapa lagi masuknya? Ada yang siapa? Oh, enggak ada. Kita shoot periode tertentu, kita bongkar apa motivasi dia. Ya. Kalau kita pandai-pandai memilih sampel yang baik dari populasi yang ada, dan sampel itu sesuai dengan tujuan riset kita, maka cross-sectional itu cukup. Ya.
Cukup. Biasanya di riset-riset bidang perilaku, biasanya kita memakai cross sectional saja. Ya. Misalnya mau tahu motivasi yang unik gitu ya. Motivasi kenapa orang suka apa namanya makan. Kalau di Kuala Lumpur tuh apa ya? Nggak tahu siapa yang mungkin pernah ada ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tuh ada makanan orang India kalau nggak keliru ya. Makanannya di daun pisang gitu loh ya. Ada yang pernah tahu gitu. Daun pisang gitu terus diplek-plekin gitu ya makanannya itu ramai sekali sampai antri gitu di Kuala Lumpur. Ya, itu tuh saya kira apa itu? Nasi kandar. Oh iya betul. Kandar ya itu ya. Iya, iya Iya, itu Bang. itu unik gitu ya. Apa ya? Kangen Kuala Lumpur tuh gini. Saya tuh favorit tuh Kuala Lumpur. Wah, Kuala Lumpur tuh enak gitu ya. Suasana enak ya. Jadi kembali ke sini, jangan ke Kuala Lumpur. Ceritanya kok piknik aja. Udah lama kangen piknik namanya. Ya, jadi cross sectional atau longitudinal pilihannya umum seperti itu, deskriptif itu. Ya. Jadi kalau Anda nanti fokusnya adalah suatu riset question yang bisa dijawab dengan cross sectional ya cross sectional saja. Ya. Kemudian kalau sifatnya kebijakan prediksi yang kuat di masa datang gitu yang perlukan data dan datanya ada ya itu bisa longitudinal. Oke. Terus apa lagi? Jadi seperti ini ya. Kemudian kalau kausal tadi, kalau kausal yang dulu itu adalah gampangnya adalah kausal itu sebab akibat, berarti eksperimen. Ya, kalau eksperimen kawan-kawan di bidang sains itu jelas ke lab gitu ya, datang ke lab begitu ya uji ini akhirnya tambah apa jadi apa. Tapi kalau di konteks tourism biasanya kausal ini lebih untuk eksperimen, misalnya produk tertentu, ya uji coba produk tertentu, atau uji coba promosi tertentu, atau uji coba kebijakan tertentu. Ya, efeknya apa begitu. Nah, riset mahasiswa jarang sekali pakai desain kausal. Ya, it is too cost dan sering juga lama dan ini yang kadang-kadang agak susah itu apa? Hasilnya itu susah diprediksi. Ya kalau sudah diprediksi itu kita takut. Ketakutan manusia itu kan ke something yang nggak bisa diprediksi kan. Coba kalau kenapa orang takut gelap? Padahal dalam kegelapan itu nggak ada apa-apa sebetulnya. Karena kita nggak bisa diprediksi di dalam itu ada apa. Sementara gen kita katanya, saya itu kadang-kadang suka baca buku-buku evolusi. Saya penggemar teori evolusi. Apa namanya makhluk di awal itu ambius itu kan dari Haydn ya. Jadi menyergap itu dari kegelapan biar nggak ketahuan gitu ya. Selalu begitu. Menyerang itu dari kegelapan, lihat aja binatang gitu. Nah, akhirnya ternyata ke manusia gennya membawa itu gitu ya. Jadi kita itu takut gelap itu bukan apa-apa karena kita nggak tahu di dalamnya itu apa. Nah, sama di kausal ini mahasiswa biasanya jarang sekali, ya, jarang sekali. Kausal. Kalau saya kira kalau di industrinya umum gitu kausal ya. Kalau kawan-kawan di hotel saya kira juga akan mencoba, selalu mencoba gitu ya. Misalnya di akhir tahun dikasih diskon sekian %, efeknya seperti apa, ya. Kemudian misalnya pakai promosi yang lain, efeknya seperti apa, gitu. Monggo. Kalau nanti ada yang khususnya yang bekerja di ini ya di tempat kerja Anda gitu, di hotel atau di apa yang Anda punya akses, itu baik-baik saja. Problemnya adalah kalau kita nggak punya akses ya sulit sekali untuk menggunakan desain-desain kausal ini. Baik, saya kira itu basis riset kita, riset desain kita. Ya, jadi seperti ini. Ada exploratory, deskriptif atau causal gitu ya. So, saya kira sampai di sini. Barangkali ada yang pengen sharing something sebelum saya berlanjut ke chapter berapa? 5 saya kira ya. Siapa ya? Pak Febri.
Saya Pak. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau yang kausal tadi kayaknya memang waktunya butuh lama Pak ya. Artinya mungkin kalau saintis yang memang hobinya penelitian mungkin apa namanya cocok lah ya. Tapi kalau untuk kita yang terapan kan mungkin agak berat Pak. Karena nunggunya yang lama dan ketidakpastiannya. Jadi kalau bicara soal metodologinya jadinya Pak, yang paling tepat untuk terapan yang mana yang pengalaman Bapak atau pengetahuan Bapak kita bisa pilih Pak. Jadi cepat dan hasilnya bisa diprediksi kira-kira gitu Pak. Kalaupun ada apa namanya deviasi itu tidak major gitu ya, minor saja. Tapi memang applicable. Ya, ya. Kira Idealnya, kita sebaiknya harusnya ya, pilih yang mana Pak? Ini saya ya. pakai laptop juga, pakai handphone juga, cuma karena koneksinya putus-putus Pak. Jadi kadang-kadang muncul di laptop hilang, di handphone muncul gitu. Jadi saya pakai dua. Saya tadi dan Mana tahu ya ternyata memang ini Pak putus-putus. Sinyal di tempat saya lagi jelek. Jadi yang mana Pak kita pilih Pak? Bagusnya. Saya tadi duga saya itu punya mahasiswa namanya Febriansah 2 orang gitu ya, atau matriksnya Febriansah atau apa itu. Ternyata laptop pakai HP ya. Iya. Iya, baik. Gini. Apa ya? Kalau kita bilang mana yang paling baik itu jawabannya itu agak bisa kemana-mana karena banyak variabel yang akan mempengaruhi gitu ya, jadi faktor gitu ya. Tapi kalau poinnya adalah kita itu dalam konteks adalah getting the knowledge gitu ya, getting the knowledge done gitu ya. Karena begini, jangan salah kaprah menurut saya ya, what I believe gitu ya, pengalaman juga gitu ya. Jangan salah kaprah bahwa begitu Anda sudah mempunyai master degree itu terus seperti Anda seorang master gitu ya, kayak master kungfu gitu ya. Enggak ya, jangan lupa ya. Saya dulu gitu, begitu PhD itu loh ternyata kok saya banyak sekali yang nggak paham, ternyata nggak tahu gitu ya. Jadi master, PhD dan sebagainya itu bukan terminal. Artinya apa yang kita gali dalam perkuliahan itu lebih pada memberikan basic knowledge and skill gitu ya. Pengembangan lebih lanjut nanti kalau Pak Peri jadi bosnya atau sekarang udah bos, jangan-jangan dia ya. Iya Pak, kasih Pak, bos paling bawah. Oh, udah kasih ya. Kasih itu eselon berapa? 4 ya Pak ya? Eselon 4 Pak. Wah, alhamdulillah Pak. Eselon 4 aja bisa ke Kalimanjaro, gimana coba? Profesornya belum pernah ke sana Pak. Diajak orang Pak. Saya kan fotografer Pak, profesional Pak. Jadi diajak orang untuk dokumentasikan dia Pak. Kalian buat video, buat tulisan. Jadi PNS itu sambilan ternyata ya. Kembali ke laptop kita. Jadi mana yang paling pas? Jangan lupa bahwa Ibu saudara semua bahwa kalau kita kuliah itu ternyata kita mencari basic knowledge, ya, ilmu dasar yang nanti dikembangkan lagi dalam ini kita, gitu ya. Artinya kalau begitu pemikiran praktikal itu juga penting. Banyak sekali mahasiswa itu bukan gagal lah, gagal juga iya, berlarut-larut kuliahnya itu karena membawa idealisme yang salah. Wah, aku mau bikin tesis yang bagus gitu. Iya monggo. Tapi kalau selesainya 4 tahun ngapain juga gitu ya. Mending 2 tahun 1,5 rampung, tapi kemudian ekspertis itu ada dikembangkan lebih lanjut. Begitu Pak. Jadi kalau memilih sebuah riset tentu yang manageable. Kalau bahasa saya itu manageable. Manageable itu background industrial problemnya itu jelas. Kemudian solusi yang Anda mencoba tawarkan itu juga jelas. Tapi juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa riset itu, terutama riset mahasiswa, bukan didesain untuk menyelesaikan masalah dunia. Ya. Problem industry always very complicated gitu ya.
Nah, dari kompleksiti dari problem industri itu, kita memilih sub saja yang kemudian kita gali. Nah, pemilihan sub itu adalah yang paling relevan sesuai dengan bidang kita dan ekspertis kita dan interest kita. Begitu. Ya. Jadi dipilih seperti itu, maka itulah pilihan terbaik. Ya. Begitu Pak Febriansyah ya. Jadi jawabannya tentu apa sifatnya generik gitu ya, generik. Jadi seperti itu Pak. Dipilihnya yang problemnya real, tapi kadang-kadang problem dibalik. Problem itu dibalik. Mahasiswa saya yang kakak kelas Anda, Christina, itu minggu kemarin saya kumpulkan gitu ya. Ini saya juga cerita pada Anda. Kasus dunia sekarang bukan kasus lah. Masalah isu adalah pemanasan global. Ya, bagaimana pemanasan global itu kita dekati dari sisi tourism, karena tourism ternyata kontribusinya juga gede. Ya, semua turis naik pesawat gitu ya. Tapi kemudian akhirnya kesana kemari saling interestnya, dia interestnya di bidang makanan, ya sudah. Saya juga lagi suka makanan gitu. Diarahkan bagaimana food print, apa namanya, food carbon print di konteks tourism. Tujuannya apa? Biar berkontribusi pada sebuah pengetahuan bahwa di tourism mengenai food carbon print itu seperti ini orang maunya. Nah dari situ kemudian itu kan sangat problem industri kan. Jangan lupa saudara-saudara ya. Jadi problem industri itu bukan industri itu tidak hanya berarti sebuah perusahaan, sebuah hotel saja, tidak harus seperti itu. It can be global ya. Ya, sama seperti misalnya COVID gitu ya. Bagaimana perilaku turis ke depan post COVID. Kira-kira seperti itu Pak Febri ya. Yang lain satu lagi sebelum berlanjut. Jadi nggak ada patokan khusus ya, Dok? Ya, general, generik seperti itu Pak. Patokannya generik ya. Generik, sebaiknya generik. Paling ideal lagi adalah, nah ini dia, paling ideal bagi Anda semua, selalu kita singgung dari awal, pilih riset yang terkait dengan pekerjaan Anda. Disponsori oleh perusahaan, dibayar oleh perusahaan, sudah untuk promosi juga enak itu. Uangnya dapat 200 juta gitu kan. Kalau studi-studi pakai konsultan gitu kan 200-an itu Pak Ferry di kabupatenmu itu gitu. Nah, itu ya nggak apa-apa pakai konsultan nggak apa-apa, tetapi separuh dari konsultan tuh ya orang dari kantor itu sendiri, jadi bisa kontribusi, bisa belajar. Nah kalau bisa menemukan riset seperti itu, tesis Anda itu juga luar biasa sekali. Tapi tetap kita tuntut risetnya adalah dibawa ke konteks dunia gitu ya, artinya dipublikasikan yang baik. Oke ya. Kalau nggak ada lagi, saya berlanjut ke chapter 5. Ke chapter 5, kemudian saya akan mengajak Anda semua untuk nyari artikel. Gitu ya. Nyari artikel ya, karena kunci sekali ya. Baik. Berlanjut sekarang share screen lagi. Materinya sudah saya share tadi di grup maupun di drive kita gitu ya. Chapter 5 itu ringkasan saya terkait dengan, kok langsung selesai sih? Ya, data sekunder. Bagaimana kita memanfaatkan data sekunder gitu ya. Jadi data sekunder itu ya namanya juga data sekunder. Data sekunder itu data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan dia. Gitu. Apapun tujuannya. Nah, kita sebagai peneliti memanfaatkan data itu, gitu. Ya. Jadi dia dibangun untuk tujuan tertentu, sementara kita memanfaatkannya untuk riset kita, gitu ya. Data sekunder. Nah, data sekunder itu krusial sekali dalam riset, ya. Jadi dalam riset itu tadi kan longitudinal gitu ya, itu kan sebetulnya datanya data sekunder, gitu ya. Jadi tidak harus pakai survei, gitu ya. Atau hasil survei orang kemudian kita ambil untuk sebagai data sekunder gitu ya. Nah, pentingnya apa data sekunder? Saya kira banyak sekali ya. Yang pertama itu identifikasi masalah. Udah jelas. Ya.
Kalau sekarang kita lihat peta kunjungan wisatawan selalu anjlok, gitu ya. Itu masalah, gitu ya. Itu jelas problem, gitu ya. Dan itu dari mana? Ya dari secondary data. Ya. Jadi di bab 1 nanti ketika Anda menulis proposal itu, bab 1 itu selalu akan bilang secondary data. Karena kita riset terapan, jangan lupa ya. Jadi bab 1 kita nanti adalah ngomong tentang problem industri. Ngomong problem industri itu nggak bisa hanya ngomong kualitatif kan. Nah itu harus ada secondary data. Apakah tabel atau grafik atau apapun. Itu yang membedakan sekolahan kita ini dengan sekolahan di Unpad misalnya. Ya, Master MMM di Unpad misalnya. MM di Unpad itu scientific gitu ya. Atau di ITB itu yang ada yang MSN itu scientific gitu. Nah, mereka itu lebih cenderungnya adalah basisnya chapter 1 itu ngomong tentang artikel gitu. Artikel. Kalau kita ngomongnya harus problem industri, harus grafik, harus data, harus tabel, main poinnya itu. Walaupun kemudian tentu harus disupport secara scientific gitu ya. Dari artikel-artikelnya itu juga disupport gitu. Ya. Kemudian identifikasi masalah, kemudian tentu klarifikasi, mengklarifikasi masalah gitu ya. Ini masalahnya apa nih? Bener nggak nih? Cara ngeceknya adalah ya cari data pembanding misalnya gitu ya. Cari data sumbernya begitu ya. Kalau kita ragu apakah ini problem bener nggak gitu kan, tentu kita cara mencarinya ya explore lebih lanjut tentang data sekunder. Kemudian yang untuk formulasi alternatif, ya formulasi gini, begitu sebuah riset itu menemukan sesuatu misalnya gitu ya, maka kita mempunyai pembanding alternatif apa namanya, apapun, kebijakan maupun interpretasi itu semua digait oleh adanya data sekunder. Ya. Kemudian solusi masalah jelas dan data pembanding. Sorry tadi itu data pembanding sudah terakhir ya gitu ya. Jadi poinnya adalah data sekunder itu penting sekali bagi kita, bagi riset. Riset yang penting data itu tidak sekedar data primer, tetapi juga data sekunder. Tapi problemnya adalah namanya juga data sekunder, gitu ya. Data sekunder itu, bentar dulu. Ini beberapa contohnya ini. Wah. Ini data sekunder kita kalau kita nyari apa namanya data turis gitu ya, alamat dan sebagainya ya, ini sumber-sumber ini kita gitu ya, sumber apa namanya data sekunder. Kemudian data sekunder itu bisa kita cari dari mana-mana, dan apalagi publikasi nanti kita lihat dari sini. Nah ini yang penting bagi saya, penting kita dalam menggunakan data sekunder itu kita harus hati-hati menurut saya, karena tidak semua data itu reliable. Ya. Ini rumusan yang saya pahami terhadap data sekunder itu seperti ini. Yang sangat reliable itu adalah sumber asli, ya, atau artikel yang dipublikasikan atau dokumen dari pemerintah. Nah, yang atas itu sangat tidak reliable. Ya. Jadi begini, ya. Jadi ada piramida ini yang harus kita hati-hati. Saya kira dulu waktu S1 mestinya sudah diingatkan oleh dosen-dosen riset gitu ya. Tapi S1-nya problemnya udah lama Pak, udah 15 tahun. Wah, jadi malah zaman dulu kan belum ada web. Oh iya juga gitu. Jadi sekarang itu saudara, data sekunder itu kayak piramida. Ya. Reliabilitasnya semakin yang di bawah ini adalah reliable, yang atas itu tidak reliable. Yang tidak reliable itu web independent. Namanya juga independen. Siapa yang memverifikasi? Semau-mau aja dia naruh di situ gitu ya. Tapi kadang-kadang mahasiswa muda itu kejebak ke sana gitu. Jadikan referensi. Kenapa? Karena mudah didapat. Ya.
Padahal dia sangat tidak reliable, dia sangat tidak layak untuk digunakan. Tapi selalu saya bilang begini ke mahasiswa, kita harus open mind. Walaupun sesuatu itu tidak bisa kita cite, kadang-kadang sesuatu itu bisa menambah wawasan kita. Ya, kalau menambah wawasan maka gitu ya. Ya untuk bacaan fine-fine saja, tidak masalah. Gitu. Tidak masalah. Gitu ya. Kemudian yang di aspek di bawahnya adalah blog atau sosial media. Ya. Sosial media, blog, dan web independen itu tadi poinnya adalah siapa sih yang memverifikasi. Yang celakanya kita, masyarakat kita itu sosial media itu begitu dipercaya gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh joknya apa ya? Yang menakutkan itu virus COVID itu menakutkan, tapi lebih menakutkan lagi hoaxnya tentang virus itu. Gitu. Karena begitu meracuni mindset orang, maka perilakunya menjadi tidak terkendali. Gitu ya. Jadi blog, sosial media tentu tidak. Nah, web toko itu juga nggak bisa, sekalian. Ya. Web toko itu tidak reliable sama sekali. Kenapa? Karena namanya web toko. Semua web toko itu akan mengatakan kecap saya nomor 1. Jadi webnya adalah promotif. Kalau promotif ya tidak bisa. Gitu ya. Nah, apa bedanya dengan web perusahaan? Beda. Ya. Kalau web toko itu anggaplah kalau kita ke mana ya, toko-toko yang di Tokopedia itu kan ya, nggak ada yang ngomong produknya jelek. Sampai apa saya itu kalau beli-beli gitu harus hati-hati. Mereka ngomong original. Sampai di rumah lu oh, ternyata kayak gini. Gitu. Ya. Jadi itu namanya web toko. Jadi web toko itu promotif. Kalau web perusahaan, in between dia. Ya. Misalnya kita menulis sesuatu tentang perusahaan apa Hilton gitu ya. Kemudian kita kunjungi webnya, kita cari informasi, maka banyak sekali informasi di sana. Nah, web perusahaan itu cenderung di tengah-tengah. In between we can trust it atau tidak trust gitu ya. Alasannya juga sederhana. Namanya web perusahaan itu tidak akan menampakkan sesuatu yang buruk. Selalu yang ditampakkan sesuatu yang baik-baik saja, gitu ya. Di web itu selalu begitu, ya. Sehingga agak sulit untuk mencari yang objektif, gitu ya. Ya kecuali beberapa hal misalnya udah go public ya itu mungkin perkaranya lain, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah di artikel atau berita pihak ketiga. Nah, ini dia. Artikel atau berita pihak ketiga. Nah, artikel atau berita pihak ketiga itu misalnya kalau di akademik ya, akademik itu kita layak untuk misalnya men-cite kayak Kompas. Itu umum. Ya. Kompas, CNN, terus Gallup begitu. Itu umum. Ya. Dia layak dipercaya. Kenapa? Karena kayak Kompas itu, kalau dia menulis sesuatu berita yang tidak benar, masyarakat akan menghakimi dia. Dia ada masyarakat yang mengontrol. Sehingga akhirnya apa? Kualitas dari pemberitaan itu adalah layak dipercaya. Ya. Sehingga kalau data-data yang kita taruh di riset kita, sumber-sumber dari kayak Kompas, kayak apa di Singapura itu misalnya apa itu South China, apa itu di Hong Kong kayak gitu tuh. Ya. Times ya. Strait Times Singapura. Strait Times ya, ya, ya. Kalau Hong Kong South China Morning. South China Morning ya. Ya. Nah, itu luar biasa, koran-koran luar biasa gitu ya. Luar biasa. Oke, jadi artikel yang ditulis oleh pihak ketiga kayak gitu itu bisa dipercaya. Nah, yang terakhir yang paling reliable bagi kita sebagai akademisi ya. Walaupun enggak sebagai akademisi sama, yang paling reliable itu yang paling bawah ini. Ya, itu dari sumber asli. Ya, sumber asli itu di mana ya? Aslinya gitu. Kalau misalnya kita pengen data tentang pariwisata Indonesia, ya cari aja ke Departemen Pariwisata atau ke BPS. Sering dikritik, wah data dari departemen kan belum tentu benar. Iya. Tapi dia masih yang paling baik available gitu loh.
ya, still the best available. Jadi kita kan nggak mungkin cari the best gitu, nggak, doesn't make sense. Manusia tuh nyari the best tuh enggak. Tapi yang benar adalah the best available, yang terbaik yang tersedia, gitu ya. Karena kalau yang terbaik saja itu ideal gitu ya, itu enggak ini. Jadi sumber asli. Atau nah ini selanjutnya adalah di situ ada dokumen dari pemerintah, itu kuat sekali, ya. Pemerintah itu yang ya mana saja seperti tadi lah gitu ya, sumber pemerintah itu juga dikritik. Saya tuh pernah ada dapat joke gitu ya, kadang-kadang data itu kenaikan sekian %. Saya pernah dengar itu dari mana itu? Waktu itu saya main game saya menangnya segitu, jadi saya tulis gitu. Dan itu serius, dan itu levelnya tinggi sekali ya. Ini bukan joke memang. Saya nggak mau ngomong lebih jauh. Jadi ada hal seperti itu ada gitu ya. Itu Republik, aduh saya bilang. Kemudian itu dibacakan di TV secara nasional, itu kan ya, lucu gitu ya. Tapi apapun dengan segala kekurangannya, dokumen pemerintah itu the most, paling kuat. Nah, pemerintah mana ya luas juga, kan nggak harus Indonesia gitu ya. Pemerintah Singapura atau Amerika. Nah sekarang itu yang juga kuat adalah di Amerika itu CIA. Data-data CIA itu kuat sekali dan kompleks ya, komplit gitu ya. Fakta-fakta itu banyak sekali, dia luar biasa bangsa itu gitu ya. Itu bisa. Kemudian yang sudah open public gitu ya, saya kira juga reliable. Nah, yang terakhir adalah di konteks kita itu artikel yang dipublikasikan. Ya. Artikel yang dipublikasikan itu sumber data eksternal yang luar biasa reliable. Kenapa? Karena untuk bikin sebuah artikel itu proses penelitiannya lama, kemudian proses asesmennya juga ketat gitu ya. Semakin reliable sebuah jurnal itu prosesnya ketat sekali. Bahkan banyak sekali jurnal internasional itu mungkin ada nggak percaya itu. Kalau kita submit artikel itu kita harus submit datanya. Data itu harus di submit. Tujuannya apa? Iya bisa dicek gitu ya. Sains kan karakternya gitu. Harus bisa dicek. Ya. Sampai seperti itu masyarakat akademik itu ya. Jadi dengan seperti itu maka ya secara umum gitu ya, tidak selalu juga sih, tetapi secara umum ya dia adalah reliable. Nah pertanyaannya adalah begini, dari piramida ini kalau misalnya Wikipedia itu di mana? Ya, saya kira Anda semua tahu Wikipedia itu tidak boleh di-cite dalam kehidupan akademik kita, itu enggak boleh. Jadi kalau bikin paper, bikin tesis, bikin laporan, itu Wikipedia tidak boleh di-cite. Dia bukan references yang bagus. Ya. Alasannya, Mbak Yofi mana Yofi? Biar dia bicara, gantian bicara. Saya udah bicara 50 menit. Yofi Indriani ada? Oh, kayaknya sambil makan malam dia. Yofi? Saya. Perempuan loh, Pak. Hah? Setahu saya Bu Yopi, dia bukan Bapak. Oh, iya, Bu Yofi tadi saya nyebutnya ya. Nggak ada ya? Pak Jo aja, Pak Jo. Pak Jo itu dari Bukit Tinggi ini pasti. Pak Jo, ayo deh Pak Jo. Oh iya benar sambil makan malam itu. Bapak, maaf Pak, saya lagi jaga baby. Ya sudah, jaga aja, udah. Pak. Pak Jo mana ya? Pak Jo Lubis ya? Yo Pak, lagi maem. Walah. Jaga baby juga Pak Jo. Ya sudah, jaga aja. Jadi tetangga Pak. Ini mahasiswa. Pak Jo lagi ini Pak, okupansinya penuh itu Pak. Oh lagi sibuk ya. Nyambi nih Mak di lobi Pak.
lagi karena ini Lagi terima tamu di hotel, Pak. besok weekend lah ya. Iya, pasti rame dia. Ya Pak, masih banyak pemerintahan Pak. Iya, kalau begitu jangan lupa ikutin rule number 1. Money is always number 1. Ya, jadi Wikipedia itu tidak layak kita cite dalam dunia akademik karena semua orang itu bisa mengedit di Wikipedia. Meskipun Wikipedia itu juga punya tim untuk cross check gitu ya. Tetapi maknanya bukan maknanya, tetapi mereka adalah basisnya adalah setiap orang itu boleh mengedit ya dengan memberikan references. Ya. Kalau begitu, kalau semua orang bisa mengedit ya tentu questionable gitu ya. Ya. Tapi kalau saya pribadi, cara mudah memahami sesuatu itu justru dari Wikipedia. Wikipedia paling cepat ya. Kalau ada something gitu yang kita nggak tahu gitu ya, kita cepat sekali saya kira mencari informasi basic ke Wikipedia. Ya, men-cite-nya di mana? Wikipedia adalah di references-nya. Ya, di references yang paling bawah itu kemudian kita bisa cite gitu ya. Gitu Pak. Oh, jangan Pak Jo lah. Pak Jo itu lagi ada apa tadi? Sebentar saya tadi menyiapkan banyak. Jadi share-nya gimana nih? Share sebentar. Walaupun mahasiswa master itu kadang-kadang memang harus diajak yang detail. Apakah screen saya udah nampak di sana ya? Udah, Pak Peri udah? Udah Pak. Udah Nampak, ya? Pak, nampak. Ya. Jadi saya pengen bilang seperti ini Wikipedia gitu ya. Oke, nama Wikipedia saya. Jadi kalau di sini kita cari Batam begitu, maka ya kita tahu informasi ini. Ya. Tapi kita nggak boleh men-cite ini, gitu ya. Nggak boleh men-cite ini. Cara men-cite-nya gimana? Ambil yang bawahnya Pak. Cari references ini. Nah di sini yang di-cite itu. Jadi kita cari sumbernya di sini. Jadi Wikipedia itu cara cepat kita memahami bahkan bidang-bidang kita. Ya, bahkan bidang-bidang kita ya. Misalnya di sini misalnya kreatif cepat sekali saya kira mereka ya. Sudah banyak sekali keluar dia. Kreatif tourism itu seperti apa. Nah, kemudian ini dicari lagi tadi ke referensinya. Ternyata belum ya kreatif tourism ya. Coba space tourism. Space tourism. Belum ada yang nulis ya. Belum ada yang nulis ternyata. Ya memang baru ini dia. Belum ada yang nulis. Ya, tapi dia sudah memberikan ruangan ternyata gitu ya. Jadi nanti kalau kita nyari informasi, saran saya gunakan ini mesin luar biasa. Misalnya Batam, tinggal cari aja dengan cepat kan kita ingin tahu Batam. Terus apa lagi nih? Ekonominya, ekonomi ketahuan kita ya. Mana? Kemudian nanti di site-nya adalah di sini ya. Pulau Batam dihuni orang Selat sejak 2031 Masehi. Yes, jadi di sini ya. Jadi sumbernya itu di sini, bukan di Wikipedia-nya, tetapi di sini. Kurang lebih seperti itu untuk secondary data. Sebelum ke sana tadi terkait dengan artikel, sehingga saya pengen hari ini saya berlanjut ke masih terkait dengan chapter yang 3, developing theory, gitu ya. Ini terkait dengan artikel, saya kaitkan dengan teori dulu, gitu. Maka saya ke materi literatur review. Bagaimana mereview sebuah literatur, gitu ya. Tapi sebelum ke sini untuk secondary data, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ini kok mahasiswa saya pada makan minum
Memangnya saya nggak bisa makan minum gitu, saya juga minum dulu kan gitu. Silakan. Silakan Pak Dwi. Hidup begitu cepat berubah ya, luar biasa. Ya, kita nggak ngebayangin dulu 10 tahun yang lalu akan ada kuliah seperti ini, kan nggak ngebayangin, Pak. Ya Pak, globalisasi Pak. Saya itu punya mahasiswa master Pak dari Timur itu belum pernah lihat Poban, kamu tahu lulus. Wow, mantap. Padahal dia engineering Pak, civil engineering. Jadi berkuliahnya online, tetapi prakteknya dia ngambil praktek sendiri di sana, terus pakai ini juga gitu ya, jadi controllingnya bisa gitu ya. Ajaib juga gitu ya. Jadi sebenarnya mahasiswa asing atau mahasiswa Indonesia tuh Pak? Asing Pak, mahasiswa asing ya. Jadi nggak bisa masuk gara-gara COVID aja, gara-gara COVID gitu ya. Jadi artinya ya memang dia menjadi problem kemanusiaan kita, tetapi ternyata juga dia memberikan sebuah venue yang lain, COVID itu ya. Jadi kita semakin terampil, walaupun belum optimal, bagaimana kita kuliah jarak jauh. Dan itu dugaan, kalau itu udah diduga gitu ya, 5 tahun yang lalu saya kira udah diduga, the vanish of university building. Bangunan universitas itu hilang. Bapak Ibu saudara sekarang lihat. Dulu yang namanya perpustakaan itu jantungnya sebuah kampus. Pasti dia di tengah, mentereng, jadi gitu, di mana-mana gitu ya. Sekarang library itu hilang. Perpustakaan itu hilang. Hilang total, semua pindah ke Google. Dulu kita membanggakan kampus itu dengan bangunan-bangunan gitu juga kan ya. Kalau kita ini ke Singapura kan juga bagus-bagus gitu ya. Ternyata COVID mengajarkan kita bukan itu. Ya. Berubah ternyata, memang berubah ini. Berubah banyak gitu ya. Baik, yang tadi secondary data barangkali ada yang mau diceritakan? Monggo, mangga. Pak, mau nanya Pak. Berarti kalau data sekunder tuh kita nggak perlu turun ke lapangan, berarti Pak ya? Ke lapangannya ya ke sumbernya data itu Pak. Ya, kalau sekarang lapangannya itu sebetulnya apa? Google. Iya, karena data sekunder kan banyak di Google tuh Pak. Iya. Ya. Terutama tentang kajian-kajian, terus ya. banyak juga ya. Perpustakaan online, Pak. Ya, jadi sekarang perpustakaan pindah ke sini, tapi tidak semua ya, tidak semua hal tentu ada di Google gitu ya. Cuman saya nggak tahu, katanya pernah nggak Anda dengar dark web atau apa ya, black web atau dark web gitu ya. Jadi di sebalik Google itu ada lagi katanya ruangan besar yang katanya data-data gila-gilaan itu ada di sana katanya. Bagi yang bisa membuka itu katanya di sana penuh dengan data yang nggak kelihatan lewat Google umum gitu ya. Katanya juga udah kayak gitu, udah luar biasa ya, nggak tahu. Tapi tadi data-data yang sifatnya departemental dan sebagainya itu kadang-kadang ya kita masih perlu ke ininya gitu ya, ke sumbernya. Kalau misalnya data keuangan gitu ya nggak semuanya dibuka, walaupun perusahaannya open gitu ya, tapi tetap nggak bisa dibuka gitu. Ya. Kalau tapi data poinnya survei itu Pak gimana Pak? Data survei tentang sesuatu hal, misalnya destinasi. Data survei, kan ada beberapa penelitian tuh kita ngambil itu gimana Pak? Data sebagai data sekunder. Ya itu sekunder. Jadi data sekunder itu data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang lain. Tapi kita ambil untuk tujuan kita. Dalam segala bentuk. Apakah itu dalam bentuk artikel, ya, artikel tadi, ataukah publikasi yang umum atau apapun, ya. Dan jangan lupa kita orang terapan, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa orang terapan itu data. Mana ada terapan nggak data? Pastinya harus data, gitu ya.
data, observasi begitu. Jadi yes, bab 1 bunyinya harus data. Dan tadi data itu ya apa ya? Ya hati-hatilah gitu ya. Nggak usah pakai yang perusahaan ke atas lah gitu. Tapi untuk knowledge itu saya kira masih boleh. Tapi jangan lupa, walaupun misalnya yang paling bawah tadi kayak artikel gitu ya. Artikel itu kan sumber yang reliable. Tapi degree-nya reliability-nya itu juga macam-macam gitu. Nah, hari ini saya akan pengen mengajak ke sana untuk mendeteksi yang mana yang reliable atau tidak gitu ya. Artikel nanti terkait ini dengan developing theoretical basis untuk riset kita, yaitu literatur review. Pak, saya masih boleh bertanya? Ya. Untuk data primer, data sekunder ini dalam sebuah riset itu apakah untuk nanti di hasilnya seberapa banyak data sekunder, perbandingan data sekunder dengan data primer, apakah ada perhitungan ke situ atau memang tidak harus ada pembatasan berapa jumlah, berapa banyaknya, berapa persennya? Nggak ada, Bu. Jadi ukurannya berapa itu nggak ada. Yang ada adalah ukuran-ukuran tadi, generic common sense kita sebagai periset. Apakah dengan data itu kita sudah cukup kuat menyimpulkan sesuatu? Gitu. Dengan data seperti ini, maka saya yakin ada problem seperti ini. Harus sampai ke situ. Ya. Nah, di situ apa ukurannya? Itu yang disebut dengan expertise judgment. Ya. Jadi judgment sebagai expert gitu ya. Judgment sebagai mahasiswa yang studi bidang ini dengan banyak kuliah, banyak baca dan sebagainya, pasti nanti kita punya feeling gitu. Oh, kalau datanya sudah seperti ini, maka saya yakin. Kenapa? Karena data seperti ini sumbernya reliable semua. Begitu. Tapi kalau sumbernya sumer gitu ya, sumbernya itu ya artikel, tapi artikelnya kelas-kelas begitu gitu ya, gela gitu ya, gela gitu, gela. Tapi yang paling bagus kalau Anda jualan ke ini adalah data yang reliable ya, sumber pemerintah tadi, sumber pemerintah atau sumber-sumber data dari sumber yang kuat. Misalnya Gallup, gimana bacanya sih? GALLUP itu bacanya apa? Gallup ya. Itu lembaga survei nomor 1 dunia. Yang survei-survei apapun dia punya. Cuman mahal, datanya itu mahal. Kemudian Statista. Statista, nanti yang kita cari. Statista itu sumbernya juga luar biasa kuat. Ya. Mahal. Makanya nanti kalau ini yang beli ya kampus gitu ya. Kampus kalau di perguruan tinggi yang kuat di luar negeri itu seperti kayak gitu tuh kampus itu buka. Bahkan ada saya tuh kaget namanya. Ada sebuah perusahaan namanya Kompas. S-nya ada 2 kemarin, Kompas gitu ya. Pakai K juga. Perusahaan itu menjual data perusahaan-perusahaan besar secara detail sekali. Saya nggak tahu mereka dapatnya dari mana gitu. Sehingga kalau kita mau meriset tentang sesuatu, ya sudah, data itu sudah dapat. Gitu. Tinggal minta universitas, saya butuh ini, dibelikan sama mereka. Kira-kira begitu ya Bu siapa tadi? Bu Lina ya, Bu Lina tukang piknik. Iya, terima kasih. Bu Lina tukang piknik namanya ya Bu ya. Berarti kayak Snowden gitu Pak ya? Kayak Snowden. Ya. Kasihan ya Snowden ya. Ya mungkin. Snowden kan sekarang di mana? Di Rusia kan ya? Di Rusia, Pak. Habis hidupnya habis. Nggak tahu habis untuk kebaikan umat manusia atau enggak. Saya menjual data semua deh. Iya. Sama si satu lagi siapa itu? WikiLeaks itu siapa namanya? Iya, itu dia. Assange ya? Assange ya, WikiLeaks. Nah, itu saudaranya kayaknya. Kasihan dia mengambil jalan hidup seperti itu ya. Karena habis loh itu. Kalau kembali ke Amerika habis, di Rusia juga jadi apa gitu. Tapi nggak tahu lah gitu. Jadi begitu Bu siapa tadi? Bu Lina tukang piknik. Bu Lina Piknikwati. Oh, Terima kasih Pak. enak ya jadi tukang piknik gitu.
1,5 tahun nggak piknik. Saya minggu depan mau piknik ya, ke Bali. Besok mau piknik ke Makassar. Mau Ke kerja. Batam, Pak. Piknik ke Batam, Pak, nanti, Pak. Iya, nanti mau Pak Batam lah. Tetap harus kerja, tapi kerjanya sehari, pikniknya 4 hari. Siap, siap. Hidup harus happy gitu ya. Nanti suatu waktu diundang, Pak. Bener, saya tuh apa khususnya nanti ketika apa ya, saya pengen sehari atau 2 hari gitu make up risetnya gitu loh, riset tesis itu loh, gitu ya. Jadi mahasiswa Batam itu tidak kalah dengan Bandung atau Jakarta gitu. Saya tuh pengen gitu loh ya. Jadi mahasiswa itu Anda itu entah berapapun banyak itu tesis itu harus jadi Scopus. Gitu. Kalau jadi Scopus itu kayak jadi warisan gitu loh Pak. Betul. Kalau saya tuh punya Scopus tahun 2000 lah. Sampai sekarang tuh site-nya tuh banyak sekali. Jadi begitu waktu yang lama gitu semakin ini gitu loh. Wah, kata saya nggak tahu, happy aja gitu. Dan itu meaningful sekali sebagai student. Oh, kalau di UGM nggak ada loh kayak gitu Pak. Acok. UGM paling top itu. Tapi sekarang itu apa keunggulan UGM dari BTP? Ya, kalau dulu kan kampusnya dan sebagainya gitu. Kampus sekarang nggak lagi. Sekarang alumninya, Pak. Alumninya, Prof. Ya. Alumninya jadi presiden. Nah, itu dia. Library semua sudah ada. Jadi begini, Anda itu sebetulnya kita semua itu nggak ada lagi alasan bahwa kita kalah resources dari orang Inggris. Mahasiswa master Inggris itu resourcesnya sama dengan Anda kok. Ya, kan? Semua di Google. Gitu loh sebetulnya sekarang itu. Jadi kalau kita kuat, kita ini gitu, itu mestinya bisa. Betul. Ya, kalau dulu kan resources kita kurang. Dosen gitu ya misalnya. Dosen kita entar dulu. Kalau Anda bisa bahasa Inggris bagus, dosen di YouTube itu kan banyak sekali, Pak. Dan dosennya begini loh. Kalau kita bahasa Inggris kita kuat dan telaten ya. Itu begini. Sekarang ada di Clubhouse juga ada, Pak. Di mana? Di Clubhouse. Di aplikasi itu ada tiap hari ada apa tentang riset-riset, terutama tentang marketing, tentang ya. Iya. Jadi kebayang Pak, masa depan dalam 10 tahun tuh kayak apa pendidikan itu sudah kita prediksi sekali itu sekarang sudah. Ya, jadi ada blessing lah di sana ya, ada blessing di sana. Jadi kadang-kadang saya ngajak mahasiswa saya gitu juga sama seperti ini. Coba kalian merasa rendah diri dari Malaysia, Singapura, apa coba ini? Resources kita itu sama loh. Buku yang Anda miliki itu sebaik buku-buku di Amerika loh. Jangan dikira itu. Artikel-artikel sama itu. As good as them lah, yakin lah gitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu gitu ya, develop kita, saya kira iya selalu ada cara terbuka. Gitu ya. Baik, saya ke sini aja dulu. Ya, saya mau nanya dulu Pak, boleh nanya Pak? Boleh, Pak Bambang. Ya, malam Pak Prof. Pak Prof sehat. Alhamdulillah. Jadi tertarik saya Pak Prof. Ya, saya berharap 1,5 tahun ini sudah ikut pengajuan skripsi lah ya kan. Nah, jadi apakah pembuatan skripsi itu wajib menggunakan statistik yang sangat-sangat rumit, sedangkan kita kan perhitungannya kan di lapangan pasti menggunakan metode yang disampaikan Prof tadi. Nah, terus tadi saya kan ikut seminar apa itu Pak Prof, seminar hasil kajian budaya dan kesejahteraan. Jadi sangat connect sekali dengan pariwisata dan dia pun mengumpulkan data-datanya kayak data S1 lah gitu. Jadi pemaparannya pun nggak karena tadi saya tanyakan pun mereka nggak akan memahami. Kalau punya proposal yang disampaikan itu kan kajiannya ini sangat luar biasa. Saya lihat di sini. Jadi yang saya ingin yang saya tanyakan, apa penelitian kita nanti menggunakan statistik yang memang pada dasarnya
kita di lapangan ini cenderung ke penerapan pariwisata gitulah, Prof. Itu aja, Prof. Terima kasih. Pak Bambang itu kok pertanyaannya statistik terus lah. Dulu waktu kuliah statistik apa pacaran melulu? Si Bapak. Buka kartu nih Pak. Pacaran mulu. Enggak, Prof. Tenang Pak Bambang. Pak Superi itu di Jogja tinggalannya pasti banyak itu. Jadi gini, saudara semua, bahwa apa namanya, riset problem itu begitu kompleksnya, seperti kehidupan kita. Ya, tinggal kita pilih yang mana gitu ya. Mau pakai kompleks dengan pendekatan angka ada. Angka sangat sederhana ada. Ya. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Nanti pilih sesuatu yang tidak perlu pakai analisis statistik yang dalam. Apakah itu bagus? Bagus sekali. Nanti kita tunjukkan contoh-contoh artikel yang tidak perlu statistik dalam. Ya, saya punya satu juga. Hanya pakai persentase saja, persentase gitu udah di publikasi yang bagus. Nanti selesai ini saya kirim ke grup ya, untuk meyakinkan Pak Bambang, Pak Peri. Saya khawatir nanti dia mimpinya statistik, kan yang salah kan dosen statistik, dosen risetnya nanti. Jadi paling enak kan kasih contoh aja. Kalau contoh kan enak, kalau diomongin aja kan kadang-kadang enggak, ya apa gitu ya. Gitu Pak Bambang ya. Jadi don't worry too much, should be fine. Bahkan kalau begitu nanti mungkin segera saya atur yang agak ke depan itu yang review basic statistik kayaknya perlu kita ini kan agak depan deh gitu. Jadi begitu Pak, yang penting kayak kemarin saya ingatkan bahwa statistik itu kayak matematik lah, belajar matematik gitu ya. Waktu kita belajar matematik di SD itu kan sangat sederhana gitu ya. Tapi begitu tahu prinsipnya, ya pakai aja kalkulator. Gitu Pak. Tahu prinsipnya kalkulator, Pak Bambang terlalu sibuk di perusahaan, kalkulatornya nggak mau beli, ya sudah, dipesan aja ke orang lain. Ini dataku kayak gini, tolong di-run sebentar. Bayar 100, 200, 300, 500, ya. Begitu. Jadi seperti itu Pak. Yang penting prinsip dasarnya kita tahu. Ya, prinsip dasar kan nggak perlu complicated sekali. Gitu Pak Bambang ya. Berlanjut dulu ke literatur review. Yes, ini dia literatur review. Bagaimana apa itu literatur review itu seperti ini definisinya. Ya. Agak detail ini saya kasihkan di sini. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya literatur review itu definisinya adalah ya mereview apa yang sudah dipublish. Ya, literatur review itu gitu. Jadi mereview apa yang sudah dipublish. Yang dimaksud dipublish itu ya riset. Ya, pas riset itu mengatakan apa. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti ya ini detail sekali. Saya pengen justru yang ini basic ini nih. Saya udah ceritakan di awal dulu. Jadi piramida ilmu pengetahuan ya, pyramid of science. Jadi yang pertama dulu itu ada riset gitu oleh pendahulu-pendahulu kita. Dari riset ini kemudian di atasnya gini. Jadi kayak tumpukan bata. Jadi riset ini, yang baru ini, itu adalah dibangun berdasar atas riset sebelumnya. Prinsip dasarnya itu seperti itu, literatur review itu. Karena sebuah riset harus dibangun berdasar atas riset sebelumnya, maka peneliti yang di sini itu harus mereview apa yang ada riset-riset sebelumnya. Hal yang sama terus sama ya. Riset-riset itu begitu. Ya. Maka riset-riset ini kemudian dia harus, kalau Anda lihat di sini di atasnya sama ya. Jadi yang merah ini karena tumpuannya adalah yang biru dan yang coklat,
maka periset ini, periset merah pasti akan mereview sebelumnya. Yang sebelumnya kayak apa sih? Gitu. Tujuannya dulu sudah kita bahas, tujuannya untuk mereview masa lalu adalah karena ilmu pengetahuan itu kita kita harus mengembangkan, kita berkontribusi, mengembangkan yang sudah ada. Manusia itu begitu, ya. Kita peradaban kita bisa seperti ini itu karena kemampuan kita untuk menumpuk pengetahuan ini. Monyet nggak bisa menumpuk. Pengetahuan monyet itu nggak ditumpuk. Binatang itu nggak numpuk pengetahuan. Yang dilakukan binatang adalah repetisi. Repetisi, ya. Karena repetisi ya sudah nggak, naiknya sedikit sekali. Paling banter kan simpanse yang bisanya gitu-gitu ya. IQ-nya mungkin hanya 50-60 gitu ya. Tapi ilmu pengetahuan kita enggak. Kalau kena itu kita tumpuk seperti ini. Ya, kita tumpuk seperti ini. Jadi kalau misalnya ini riset yang baru, nah ini riset kita, riset Anda di sini misalnya gitu ya. Tesis Anda itu di sini. Tesismu itu adalah dibangun berdasar atas merah, coklat, dan kuning. Sementara yang kuning dibangun beratas riset-riset ini sebelumnya begitu. Nah, ilmu pengetahuan itu seperti ini. Ya, kalau kita nggak numpuk seperti ini, hanya repetisi tadi, kita manusia itu nggak berkembang. Ya. Riset Anda kalau nggak numpuk begini, maka kemungkinan risetmu itu kayak yang dilakukan binatang, hanya mengulang lagi. Kalau mengulang lagi nggak ada nilai tambahnya, gitu ya. Maka penting sekali bagi kita untuk mereview past studies, ya. Past study harus kita ini, ya. Saya off-kan dulu sebentar, ya. Jadi inilah pentingnya, ya. Pentingnya literatur review itu ini, ya. Coba renungkan ini basic sekali menurut saya. Enggak selalu saya ini kan kalau literatur review. Jadi kita itu memang mengembangkan sesuatu yang sudah ada untuk dikembangkan lagi, bukan untuk diulangi lagi. Ya. Jadi kalau Anda nanti ngambil tesismu itu replikasi dari tesis tempat orang lain, plek begitu ya, nggak ada nilai tambahnya lagi, ya Anda nggak berkontribusi pada pengetahuan. Ya, risetnya nggak ada ini. Dari sini riset kita kemudian gimana? Nah, sama. Jadi riset kita nanti dipakai oleh orang-orang yang meriset kelanjutan kita atau menyamping kanan kiri, pokoknya mengembangkan aja gitu. Ya, posisi kita itu seperti ini, tesismu itu seperti ini, thinkingnya itu. Maka review literatur harus benar. Karena kalau nggak benar, ya pijakan ini menjadi salah, gitu ya. Kalau pijakannya salah, kita nggak cukup kontribusi dan nggak cukup membantu penyelesaian riset kita. Ya, begitu. Ya, so literature review is very important. Understanding, reviewing the past study is crucial. Itu ya. Ya, jadi seperti ini pemikirannya. Terus sama kalau ini ya, jadi kalau ini tadi adalah risetnya, riset fundamental gitu ya. Riset terapan itu akan menjadi seperti ini kita itu ya. Di sini ada fenomena, lihat yang dulu kita bahas, ada fenomena bisnis begitu ya. Ya, ini di slide-slide awal itu pernah gitu, secara berbeda gambar ya. Ada fenomena bisnis atau industri atau masyarakat. Kemudian ini menjadi di riset-riset di sini begitu ya. Dijadikan riset, kemudian riset kita di sini, ya. Selanjutnya juga sama. Jadi ini kaitannya adalah dengan basis tadi, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Clear ya, harus clear. Jadi mahasiswa master itu harus matang di literatur review. Maka saya nggak mau kalau literatur review itu pakai ecek-ecek, ya, pakai ecek-ecek. Kemudian ini mereview itu tidak boleh hanya describe, tapi harus mereviewing. Mereview itu critical thinking.
dulu melakukan apa, temuannya apa, plus minusnya apa. Kira-kira begitu. Itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nah, bagaimana mencari artikel yang baik hari ini? Ya. Ini saya akan ke sana. Sekarang bagaimana kalau tadi bahwa riset itu adalah basisnya adalah literatur review yang dulu. Nah, sekarang bagaimana mencari artikel yang baik? Saya nggak tahu apakah sudah ada dosen yang ngasih tahu Anda atau tidak. Kalau sudah ada, enggak apa-apa untuk refresh saja. Ya, ini apalagi ini sangat personal bagi saya, pengalaman, lebih ke pengalaman. Gitu ya. Baik, saya akan ke mana? Bentar. Jadi tadi, ya, jadi artikel. Gimana kita mencari artikel? Ada dua bentuk artikel. Yang pertama ada artikel nasional dan internasional. Ada dua itu. Bagaimana mencari jurnal nasional yang baik? Caranya adalah saya share dulu ini screen saya. Ke mana ini? Sinta. Ini dia. Pak Peri, udah nampak Sinta? Sudah nampak, Pak. Sinta. Oke. Pernah dengar Sinta, Pak Peri? Nama orang yang tahu, Pak. Hah? Enggak tahu Nama ya. orang? Oh, ini itu yang ketinggalan di Jogja itu. Ini ada dekat sini ada istri saya, Pak. Marah nggak tadi? Ya. Ditutup malam minggu nanti. Malam Jumat. Wah, itu udah jelas itu udah. Sinta Anda klik ya. Sinta itu sebuah webnya yang dimiliki oleh Dikti gitu ya. Ini saya catat lagi biar nggak hilang. Siapa nanti yang mau pakai lah gitu ya. Jadi ini adalah webnya Dikti gitu ya untuk mengakreditasi artikel-artikel nasional. Jadi artikel nasional itu di sini tempatnya ya. Tinggal dicari ya di sini. Misalnya jurnal apa ya? Oh, nggak ada ya. Coba Batam, Pak. Batam apa, Pak? Batam aja dulu kali ya. Bukan nama jurnalnya apa? Oh, nama jurnal. Oh, nggak tahu saya, Pak. Oke. Berarti jurnal ini, Pak. Jurnal geografi. Ini misalnya ya, dicari linguistik, tentang linguistik. Nggak ada. Tentang, janganlah, jurnal saya aja. Oh, ya. International Journal of Applied Business Research. Oke, klik. Nah, ini ada. Tinggal klik, ya. Dia masuk di jurnal nasional itu ada 5 kualifikasi, 6 ya. Level 1 sampai 6 ya. Bobotnya digrupkan, 1, 2 itu grup paling atas, kemudian 3 dan 5, 6. Ya. Semakin sintanya semakin tinggi kayak ini, maka dia semakin bagus. Ya, semakin bagus. Nah, kalau Anda menemukan artikel, lihat ke jurnalnya. Nah, ini jurnal saya itu seperti ini tadi, yang di ini. Ya, ini lihat. Begitu ini ada Sinta 2, ini termasuk jurnal top secara nasional. Ya, 1, 2 itu sama, angka kreditnya sama, kualifikasinya. Ya, begitu. Ya, kalau Sintanya 5, 6, ya levelnya bawah lah begitu. Kalau enggak ada Sintanya, Pak Peri, ya, Pak, itu artinya jurnalnya masih abal-abal. Oh, Ya, jadi cara mudah mencari jurnal itu dicek ininya, masih abal-abal. Tidak terlalu jelek, tapi maknanya adalah dia belum diakreditasi, gitu ya. Ya, jadi kalau nanti cari artikel itu dari jurnal yang dicek lagi Sintanya paling tidak. Ya, contohnya ini. Ya, ini jurnal ini masih abal-abal. Jurnal kami juga karena baru edisi 1. Ya, ini cari kemana-mana Sintanya nggak ono nih, nggak ada Sintanya. Ya, nah kalau kayak gini, ini cara paling cepat untuk mensortir
apakah jurnal ini reliable atau enggak. Ya. Jadi usahakan nanti yang mencari adalah jurnal-jurnal di Sinta 1 atau 2. Kembali lagi ke contoh yang tadi, mencarinya adalah dari sini gitu ya. Kalau misalnya pertama kan tentu googling gitu ya. Misalnya googling. Jangan lupa yang paling nomor 1 adalah Google Scholar. Ini harus jadi sumber kita nomor 1. Oh iya Pak. Harus dari sini. Saya follow Bapak. Ya, harus dari Google Scholar nomor 1 itu. Saya juga dari sini. Cara mudahnya dari sini gitu ya. Nah, dari sana kemudian tinggal kita cari tulis sininya. Misalnya kita mau apa? Sustainable, janganlah virtual reality lah yang keren gitu. Virtual reality tourism. Ya, topik kita misalnya riset kita bidang ini atau kita tertarik ini. Ya. Udah keluar. Ya. Kemudian dari sini, nah ini dia. Yang internasional sekarang. Jangan internasional dulu ya. Nasional sih lah. Satu-satu kok saya cepat sekali, saya pikir nanti mahasiswanya belum tentu ini loh. Misalnya turis pariwisata Pak ya. Pariwisata Batam. Siapa yang nulis di sana? Ini ada. Ya. Pengaruh penggunaan sosial media terhadap brand awareness pada objek wisata Batam. Ya. Ini STIE Diwantara. Tinggal klik, ini sudah download. Begitu ya. Sorry. Ini sudah download. Tapi apakah dia jurnal yang bagus? Kita lihat. Kita masukkan ke sini. Ya. Jaringan saya sedang tidak bagus. Lamban. Iya, nggak bisa ya. Jaringan. Ya sudah, nggak apa-apa. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi cari lagi di Google gitu ya. Kemudian tadi dicek apakah jurnal itu bagus atau tidak adalah tadi cek dia Sinta atau tidak. Selain tentu isinya gitu ya. Jadi paling mudah, cepat untuk sortir dari artikel itu adalah nasional ya. Sinta. Ya. Begitu Anda itu masuk Sinta 1 atau 2, itu sudah nggak usah mikir. Ini jurnalnya, artikelnya bagus atau enggak. Oh, udah bagus. Ya, nasional ya, tapi udah bagus. Gitu cara ngeceknya gitu ya. Kalau di jurnal seperti ini dilihat aja Sintanya ini kayak apa. Masih belum mau ya. Mungkin di sana juga memang enggak ini gitu ya. Sedang down. Misalnya yang lain ekonomi unitas apa ini sini misalnya. Oh, memang lama. Nah, ini dia. Jurnal pengaruh kunjungan wisatawan Mais Batam. Jurnalnya dari mana ini? Enggak ada. Oke. Kalau enggak ada seperti ini, yang kontrol enggak ada. Yang kontrol nggak ada, menurut saya hindari aja lah yang kayak gitu, bikin capek menurut saya gitu ya. Kalau akademia bisa tugas-tugas bisa di-upload di sana Pak. Iya, iya. Makanya nggak ada kontrol gitu ya. Ya, Saya nggak kita nasional dulu Pak. Misalnya ini yang Trunojoyo ini. Trunojoyo itu di Madura. Unrika tuh Pak, kampus di Batam tuh. Mana? Di bawah tadi tuh Pak. Di bawah Trunojoyo, Unrika. Di bawah Trunojoyo itu Unrika. Unrika itu di mana? Di Batam Pak, kampus di Batam. Oke, coba lihat. Oh, langsung ini dia. Langsung, oh jurnal dimensi ya. Ini aja dicek Pak. Jurnal dimensi. Masukkan Sinta berapa dia tadi. Coba kita lihat. Paste. Jurnal dimensi. Ini loh kok nggak ada. Nggak ada Pak. Jurnal dimensi nggak keluar. Artinya belum terakreditasi. Ya. Jadi ya monggo aja, mungkin juga beberapa artikelnya bagus, tapi kalau mau cepat mental shortcut gitu tadi ya langsung aja gitu ya. Oke. Jadi ini ya Pak ya. Jadi
kalau milih yang nasional itu jangan lupa ini rimba berantara gitu ya. Rimba belantara tadi sortirnya adalah dengan cara Sinta. Ya, Sinta 1 sampai 6, pilih aja 1 atau 2, aman. Ya, aman ya. Udah, itu yang layak gitu ya. Kalau untuk pengetahuan ya namanya pengetahuan, baca apa aja juga boleh. Nah, sekarang gimana kalau jurnal internasional? Jurnal internasional itu saya hati-hati, kita harus hati-hati. Yang nomor 1 itu yang kita cari Scopus, indeks Scopus. Ya. Indeks Scopus itu gampangnya adalah pakai Simago JR. Ya, nanti saya ini kan klikkan, saya copy linknya nanti biar bisa di track lagi. Oke, ini. Jadi segini ya, misalnya cari artikelnya dari sini aja. Misalnya tadi virtual reality tourism, klik. Nah, yang keluar seperti ini. Banyak sekali, bingung kan kita? Kalau bingung, jangan lupa di piramida saya tadi, riset yang paling bagus itu adalah, basisnya adalah riset sebelumnya. Tapi sebelumnya itu jangan yang antah-berantah. Harus yang bagus. Karena namanya juga bangunan ya. Kalau pondasinya jelek, begitu loh. Pasti riset kita jelek. Maka carilah pondasi yang bagus. Pondasi yang bagus sebuah riset itu adalah literatur review sebelumnya itu harus jurnal yang bagus. Dan baru. Nah ini dia. Bagus dan baru. Cara mencarinya gimana? Yang pertama gampangnya seperti ini aja dulu. Google Scholar, dicek topik yang mau kita cari. Kemudian kita batasi pencarian kita di atas tahun 2020. Nah, itu penting. 220 itu penting. Ya, kok nama saya nggak ada di sini ternyata. Saya pikir ada. Ya, halal mungkin ada Pak, halal. Ya, jadi artikel yang 2 tahun kemarin terbit. Itu penting sekali karena artikel-artikel itu mereview, meliteratur review, mereview paper-paper sebelumnya. Berarti kalau kita pakai itu, kita nggak perlu nyari kemana-mana artikel sebelumnya. Di referensi dia sudah ada, memberikan petunjuk kita harus kemana. Itu loh. Jadi efisien sekali bekerjanya. Ya, coba ini misalnya saya pengen yang baru benar 2020, 2021. Siapa yang keluar di sini? Nah ini dia. Ya, ini jangan lupa ini semua kita nggak tahu di mana. Apalagi Anda. Anda saya kira belum pengalaman. Kok nama saya nggak ada sih? Saya pikir ada. Ternyata, loh ini dari Indonesia nih. Subawa Widyastama Astawa. Wah ini dia. Oke. Ya, jadi kalau sudah ini. Mana yang paling bagus? Key point ya, yang untuk lesson Anda adalah Elsevier, penerbit nomor 1 dunia itu adalah Elsevier. Ya. Begitu jurnal itu diterbitkan oleh Elsevier, itu pasti bagus. Walaupun bagusnya juga degree-nya tinggi ya, tetapi dia pasti bagus sekali gitu ya. Lihat di sini hanya dari sini itu hanya berapa? Ini Elsevier ya. Ini saya rekomend. Saya itu hanya rekomend Elsevier, Taylor and Francis, Sage, Ville, dan satu lagi adalah Emerald. Mana Emerald? Belum ada. Ya, hanya itu. Ya. Jadi tadi saya ini kan Elsevier, ya. Kemudian MDPI itu enggak, MDPI itu agak. Saya kemarin dikontak sama mereka untuk jadi editor, saya nggak mau. Itu urek sekali, tahu nggak? Pak Peri tahu urek nggak? Tahu Pak. Iya, urek itu. Jadi yang dulu pernah saya ceritakan, kalau kita mau publish di sana, satu artikel, itu bayarnya 30 juta. Royaltinya. Tapi peneliti ini ya. Royaltinya nggak ada. Iya, wah itu. Yang ini jahat benar itu. Ternyata kantor pusatnya itu 2, di satu di Swiss, yang kedua itu di Beijing ternyata. Wah, ini. Waduh. Madrid. Minta ampun saya bilang gitu ya. Jadi kalau seperti ini jelas Bapak Ibu sekalian,
artikelnya sudah tersedia. Klik. Tinggal download. Ya sudah. Free. Ya. Nah ini baru kita tahu. Ini kemudian kita cek seberapa bagus jurnal ini. Cara ngeceknya begini. Copy aja dia ke Simago tadi. Ini tadi udah saya ini kan ya, Simago. Diklik. Dicek di sini. Seberapa bagus dia. Klik. Tourism Management. Seberapa bagus dia. Lihat bagusnya adalah lihat indeksnya. Tinggi sekali. Kualifikasinya kayak apa? Kalau Sinta tadi ada 1 sampai ini ada 1 sampai 4 kalau Scopus itu. Oh, lihat hijau dari zaman Bahala. Hijau itu Q1. Ya. Keren. Ini Q1-nya, nah gitu loh. Ya, Pak Bambang ya. Jadi kalau risetmu Pak Bambang, basisnya adalah jurnal yang terbit dari Tourism Management di bidang yang terkait Anda, sudah. Dan itu publikasi yang terakhir sudah. Kok itu secara saintifik basis risetmu udah bagus sekali. Siap, Prof. Ya. Jadi ini kuncinya itu seperti ini. Ya, lihat. Kemudian misalnya virtual reality tourism expert. Wah, ini kok keduluan ini judul ini yang tak saya kasihkan sih. Saya pengen Pak itu teman sampean itu Pak Natal itu siapa yang kerja di BTP itu saya minta dia melanjutkan riset virtual reality gitu. Ini kira-kira tourism experience seperti ini. Ternyata udah duluin gitu. Enggak apa-apa, nanti ini akan saya kasihkan dia, kembangkan lagi ini apa, experience-nya di mana. Misalnya virtual reality experience untuk cultural performance, mungkin belum ada. Top. Cultural diving Pak. Seringnya saya pernah lihat virtual reality tourism diving Pak. Apa itu? Diving Pak, nyelam Pak. Oh diving, diving. Diving itu orang Barat udah banyak. Kekuatan kita apa? Di culture. Culture Pak ya. Melayu culture. Itu pasti unik gitu loh. Pak Natal itu saya suruh gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan pada Anda semua, bangun riset itu begini. Ingat piramida tadi ya. Ingat piramida. Jadi kalau piramida itu yang message yang ingin saya sampaikan pada Anda semua adalah bangunan itu kalau apa namanya? Fondasinya jelek. Ya kebayang atasnya. Jadi kalau referensi Anda itu artikel kecap ayam. Ya kalau jangan jadi tesis kelas gajah lah. Gitu loh. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, mosok hari gini nggak bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya udah ini terjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Mati ini kan bisa ya. Google atau apa itu kan juga bisa itu. Jadi nggak ada alasan mahasiswa saya di Batam itu nggak as good as di Bandung, di Malaysia. Saya begitu, kawan saya banyak Malaysia. Alah, emangnya kamu lebih bagus. Ketawa juga mereka. Ya, jadi basisnya itu ini. Ya, jadi ini. Oke. Kalau saya Suhartanto kok nggak keluar, saya agak marah. Oh ini ada ternyata, lihat. Cognizing, tourist loyalty, ini dia. Ada. Ya, jadi jangan lupa tadi Elsevier, Taylor and Francis, terus Sage, Emerald. Ini juga ada, Emerald ya. Emerald. Ya. Emerald, terus tadi lah ada 5 tadi ya. Nah ini bagus apa? Kalau Francis kita lihat, ini jurnal apa sih? Ini jurnalnya sudah seperti ini, ngeceknya seperti tadi, gampang. Oke, ini nama jurnalnya nih, artikel, di Tourism Recreation Research. Copy, cek lagi di Simago, ya. Akunnya bisa ke sini, bisa yang ini, ya. Ini diganti. Begitu di Simago itu jurnal itu bagus. Simago kalau jurnalnya jelek tidak ada di indeks dia. Ya. Jadi nanti kalau nemu artikel nama jurnalnya dicek ke sini, begitu nggak ada enggak.
dia prosesnya nggak bagus. Ya, udah begitu, standarnya begitu gampang. Lihat bandingkan tadi dengan tourism management. Tourism management indeksnya hampir 200. Jurnal ini cuma 44. Ya. Tapi apakah 44 itu bagus atau tidak? Kita lihat di bawahnya. Jangan lupa, dia termasuk bagus sekali. Hijau melulu juga, ada kuningnya sih. Ya. Kualifikasi umumnya apa? Jangan lupa, sama kelompok 1, Q1 ini. Jadi yang indeks itu ini, ukurannya itu. Begitu paper itu apa namanya jurnalnya adalah Q1, sudah teruji. Ya. Jadi gitu ya, jangan lupa ini. Jadi nanti mahasiswa saya itu jangan enggak lah, nggak bisa bahasa Inggris. Hari gini nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Jadi tadi. Terus apalagi yang saya ini kan Emerald misalnya. Emerald itu juga bagus sekali. Ini adalah Emerald. Ya. Ya. Ini Emerald, ini jurnalnya mana tadi? Ini dia. Tinggal cek sini. Nah, copy langsung ke sini. Good ya. Wes, salah kali ini. Nggak tahu salah di mana. Emerald pasti masuk. Salah kopiannya. Oke, atau mungkin juga nggak masuk karena tidak semua, mungkin jurnal baru dan sebagainya itu kadang-kadang nggak masuk gitu ya. Emerald. Ini dia. Ini juga favorit nih. Ya, ini misalnya Journal of Asia Business Studies. Suhartanto lagi, sorry ya. Suhartanto memang kita lihat how good they are. Jadi cek lagi sini keluar Journal of Asia Business Studies. Indeksnya cuma 17. Tapi apakah 17 itu cuman? Kita lihat coba, nggak tahu saya kinya berapa. Oh, terakhir ini udah bagus nih. Hijaunya ada itu pasti bagus. Dulu jelek, lihat. Yang Q4 itu paling rendah. Jadi tahun 2017 itu jelek, biasa begitulah gitu. Nah, ke sini misalnya bagus-bagus gitu ya. Masuk Q1. Jadi tadi tourism management itu jurnal tourism nomor 1. Jadi kalau basis risetmu ke sana, udah well done. Jadi kesimpulannya di sini saya ini kan pada Anda untuk artikel adalah tadi Sinta ya. Sinta 1, 1, 2. Kemudian kalau Scopus carilah yang Elsevier, Taylor and Francis. Terus apa lagi tadi? Apa lagi, Pak? Sage, Wiley, Emerald. Dah, saya rekomen ini. Taylor and Francis. Ini saya gedein. Yes. Ya. Ini saran saya. Ya. Hanya 5 ini. Yang lainnya tidak selalu jelek kan sebetulnya ya. Tidak selalu jelek. Cuman begitu masuk di jurnal seperti ini semua namanya adalah sudah teruji gitu ya. Artikel itu sudah diproses kuat gitu ya. Kuat ya. Yang lain juga masih ya harus hati-hati buka 1, 2 begitu ya, dicek gitu ya. Jadi ini yang saya sarankan untuk nanti jadi bahan Anda untuk basis literatur review. Yang direview itu terutama harus paper-paper dari sini. Ya. Jangan paper-paper dari antah berantah gitu ya. Oke, kira-kira itu jam kita 2 kali 50 menit. Barangkali ada pertanyaan. Mangga. Jadi Pak Agung mana? Pak Agung ada nggak? Saudara Agung ada nggak?
Oh, nggak ada, mesinnya aja nyala. Pak, saya mau nanya. Bu Lina, Iya. Dari website-website tersebut, yang Simago, Emerald, dan lainnya, yang 5 Bapak rekomendasikan itu. ya, Nah, mereka memverifikasi paper yang kita submit itu berapa lama ya? Misalkan seseorang submit paper, mereka approval-nya berapa lama? Seperti misalnya kalau di Google itu untuk ke indeks di Google itu biasanya 1 minggu. Begitu artikel saya submit ke blog itu biasanya 1 minggu itu sudah diverifikasi Google, terindeks di Google. Nah, kalau yang seperti Simago dan lain-lain itu ada nggak jangka waktu dia dari submit paper berapa lama hingga diverifikasi memperoleh Q1 dan lain sebagainya itu? tidak ada rule tertentu. Pengalaman pribadi saya paling cepat itu ada 3,5 tahun, 3,5 bulan. Tadi yang virtual reality itu cepat. Yeah. Kenapa? Karena topiknya hangat. Virtual reality itu begitu hangat karena COVID. Orang nggak bisa piknik, akhirnya menikmatinya ada VR. Begitu saya send ke dia tuh seminggu kemudian kalau nggak keliru ngontak reviewer gitu ya, hasilnya kemudian dikirim ke saya. Kemudian proses itu biasanya 3 bulan. Yang lama bisa sampai 2 tahun kalau nggak keliru. Jadi yang jurnal gajah tadi, jurnal tourism management, itu pasti kisaran 1 tahun. Kecuali topiknya hangat ya, topik yang pas suka dia gitu. Iya. Jadi prosesnya begitu. Yang kemarin minggu kemarin saya cerita pengalaman ya, baru tadi saya disubmit lagi revisi proses itu, papernya cuman 17 halaman, reviewnya ada 8 halaman, 9 halaman. Begitu mereka itu ketatnya, sains itu begitu. Ya. Jadi ahli-ahli yang turun di sana itu mereview dengan benar agar kualitasnya benar, tumpukan piramida pengetahuan tadi itu menjadi kuat. Karena hanya jadi ada itu ya Pak, ada seperti klarifikasi, maksudnya sudah sampai dari sana mereka mengklarifikasi ke para researcher-nya itu ya Pak? Jadi mekanisme jurnal-jurnal yang bagus itu adalah autos mengirim ke sana, kemudian oleh jurnal itu, artikel itu direview oleh orang terbaik bidang itu di dunia. Minimal 3 orang. Expert di dunia loh ya. Nggak kacang-kacang mereka itu. Kayak tourism management itu punyanya Hong Kong kalau nggak keliru. Hong Kong Polytechnic kalau nggak keliru. Itu sekolah tourism nomor 1 dunia loh itu. Ya. Ya, jadi dikirimkan pada expert-expert seluruh dunia, kemudian expert itu mereview. Dan itu blind review. Kebayangkan blind review. Jadi nggak ada temen, nggak ada ewo-pekewo, nggak bagus is bagus. Jadi itulah mengapa dalam piramide reliability references tadi, artikel itu termasuk paling reliable. Karena prosesnya gitu, dan itu berulang-ulang. Ya, kalau bukan berulang-ulang gitu, atau direvisi, kita kembalikan lagi, dicek lagi, kembalikan lagi, gitu. Ya, sampai para ahli 3 orang tadi mengatakan yes, this is good. Makanya itu perlu kadang-kadang tadi sampai 1,5 tahun. Nah, itu umum, 1 tahun itu umum saya. Jadi jadi pertanyaan Bu Lina tadi bagus sekali. Jadi kenapa kita harus ke jurnal yang bagus? Karena dia di proses yang bagus. Kalau proses bagus tadi menjadi basis dari fondasi risetmu yang bagus, literatur review yang bagus. Ya, kalau kita ambil artikel tadi yang paling baru, berarti knowledge sampai dengan tahun itu sudah tercover semua dalam artikel itu gitu loh. Ya. Beda kalau kita ngambil cek apa, nggak inilah. Atau ngambil tesis kawan Anda di sebelah mana, itu
nggak tahu entah kapan gitu. Jadi saran saya semua bagi Anda, literatur review ada basisnya ini. Sampai ketemu minggu depan. Prof, Ya, mau baik. nanya. Satu lagi pertanyaan. Ini anaknya sudah tidur. Masih ada, Prof. Saya, Prof. Silakan, Bu Yeni. Ya, itu kalau misalkan kita ngambil jurnal dari referensi dari jurnal-jurnal terkenal dan kita itu kan seperti replika ya, Prof. Apakah itu nggak apa-apa? Bu Yeni, HP-mu apa? Merek Ya, HP-mu Prof. apa? HP-mu apa? Xiaomi. HP Cina. Xiaomi Prof. katanya Pak. Xiaomi dulu beli harga berapa? Murah, Prof. Ditanyanya berapa loh Bu? Biar aja. Bukan harga murah. Aku padahal saya memancing dia itu nyebut angka terus yang lain ketawa gitu kan, saya membahagiakan temenmu gitu loh. Begini. 1,5 JT, Prof. Coba lihat produk-produk itu. Apa ada sih sebetulnya produk yang pure? Tidak jiplak produk yang lain? Tidak ada. Nggak ada kan? Yang ada kan evolutif kan ya. Hotelnya Pak Jolubis itu. Memang hotelmu, service pure kreasi Anda? Kan enggak kan? Kita itu, manusia itu, pola belajarnya itu adalah mengkloning, meniru. Ya, selalu meniru. Kalau kita mau bagus ya niru. Kita lihat bagaimana Samsung dan kawan-kawan. Dulu niru siapa? Jelas sekali. Xiaomi niru siapa? Jelas sekali. Ya, jadi niru itu sifat belajar dasar kita. Kalau Anda nggak suka meniru, lama sekali. Jadi lihat, yang saya maksud tumpukan tadi, tumpukan ilmu pengetahuan itu kita belajar dari masa lalu. Belajar masa lalu itu kan hasil kan salah satu metode dari apa yang saya katakan tadi niru tadi kan ya. Niru, diimprove, niru, improve, akhirnya apa? Jadi pure inovasi dan semua industri itu begitu. Ya, semua industri itu begitu. Ya, sama persis. Bagaimana si Samsung dan kawan-kawan Korea mematikan Sony dan kawan-kawan itu kan jelaskan plug gitu ya, itu begitu ininya gitu. Sama. Jadi kalau kita mau mengalahkan Singapura, tiru Singapura, baru diimprove. Ya, logikanya seperti itu ya. Jadi kalau Anda melanjutkan riset-riset itu, ya kalau hanya Anda lanjutkan tuh ditiru 100% ya apa makna pemikiran? Kan gitu ya. Tadi kan saya contoh misalnya virtual reality kayak gini, experience ditambah ya sudah konteksnya di budaya Melayu Rio. Unik kan jadinya. Gitu Bu Yeni ya. Jadi please everyone jangan popi dengan kata niru. Enggak. Yang enggak boleh itu kalau tulisan orang kita ambil kemudian kita klaim itu tulisan saya, nah itu plagiasi. Tapi kalau niru orang lain tuh nulisnya seperti ini, aku ikut seperti dia, tapi aku perbaiki di bidang ini, improve bidang ini. Itu cara cerdas belajar. Selamat malam, see you next week. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Prof. Selamat malam. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.